Chapter 99. Terjebak pesona presidir dingin. Ada apa ini? Seluruh karyawan segera berdiri dan membungkuk, menyambut atasan mereka yang mendadak hadir di tengah keributan. Dialah CEO di perusahaan tersebut, Iqbal namanya. Masih muda, kok, 33 tahun. Kenzi mendekat dengan senyum lebarnya. "Paman, saya ingin bertemu Paman dari tadi," katanya. Iqbal mengerutkan dahi. Seingatnya, ia tidak memiliki anak ataupun keponakan semacam Kenzi. Lalu, dari manakah asal bocah ini? "Siapa namamu, nak?" tanya Iqbal bersimpati. "Saya Kenzi, Paman. Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Kenzi menggeleng dengan polosnya. "Tidak, Paman." Iqbal menghela napas berat. Entah kenapa ia merasa dipermainkan. Untuk apa anak sekecil Kenzi mencarinya? Tidak mungkin, kan, untuk mengajak bermain. "Kenal saja tidak, kok. Kenapa kamu ingin bertemu dengan saya?" tanya Iqbal sekali lagi. Kenzi membuka tas punggungnya dan mengeluarkan secarik amplop. "Guru Kenzi yang suruh, Paman." Iqbal menerimanya, mengeluarkan isi, dan membacanya dengan saksama. Perlahan namun pasti, air muka lelaki itu nampak berubah. Sesekali bola matanya melirik ke arah Kenzi lewat sudut mata. Anak kecil bermata ungu ini dikata sangat jenius. "Benarkah? Ayo ikut saya ke dalam," ajak Iqbal pada akhirnya. Kenzi mengekor dengan patuh. Sesekali anak itu berdecak kagum, terpukau dengan interior perusahaan yang terbilang lumayan berjaya ini. Kenzi akan bangun perusahaan seperti ini untuk Lala. "Jadi, apa yang mau kamu tunjukkan?" tanya Iqbal ketika mereka tiba di ruang kerjanya. Kenzi mengeluarkan alat ciptaannya. Dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti, bocah berusia 7 tahun itu menerangkan fungsi dan kelebihan alat ciptaannya yang masih belum diberi nama itu. Iqbal dan sekretarisnya yang juga ada di sana sedikit tidak percaya jika Kenzi lah yang merakit benda itu. Menurut hasil simpulan yang ia dapat, penemuan Kenzi terbilang hebat. Menggabungkan beberapa fungsi ke dalam satu alat memang menguntungkan beberapa pihak. Apalagi ada satu program yang Iqbal sendiri baru tahu jika itu ada. "Kamu sendiri yang buat?" tanya Iqbal agak sangsi. Kenzi mengangguk antusias. "Apa Paman tidak percaya?" Iqbal menggeleng, jujur dengan perasaannya. Bagaimanapun sulit baginya mempercayai kenyataan jika anak sekecil Kenzi bisa menciptakan sesuatu. Jika hasilnya berupa mainan mungkin masih bisa masuk ke dalam nalar. Tapi, ini konteksnya beda, loh. Kenzi bisa lakuin apa aja biar Paman percaya, ucap Kenzi yakin. Karena memang sangat meragukan, Iqbal menyuruh Kenzi meretas sesuatu. Karena tidak tahu objeknya apa, Kenzi meretas data perusahaan milik Iqbal. Baru beberapa menit, alarm tanda peringatan di seluruh perusahaan berbunyi, menandakan jika ada pihak asing yang mencoba menerobos sistem keamanan. Iqbal menatap Kenzi terperangah. Jika sudah begini, ia tidak mungkin tidak percaya. Ia semakin kagum dengan anak itu usai melihat formulir hasil ujian tes IQ. Sangat jenius. "Jadi, kamu mau berapa?" "Saya akan beli alat ini." Iqbal mengangkat alat ciptaan Kenzi di tangan. Kenzi menggeleng. "Kenzi ingin bekerja, Paman." "Apa boleh?" "Kerja?" pekik Iqbal tak percaya. "Tapi, kamu masih kecil."
Harusnya kamu masih sekolah, bukan kerja. Mendadak raut wajah Kenzi berubah masam. Lelaki kecil itu bercerita jika dirinya hanyalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan bersama adik perempuan. Kenzi butuh pekerjaan agar bisa membahagiakan adik kesayangannya. Kenzi ingin membelikan mainan baru dan pakaian baru untuk Akila. Melihat kesungguhan di mata Kenzi, Iqbal sukses dibuat bangga dan sedikit iba. Anak sekecil ini sangat mengerti arti tanggung jawab. Iqbal yakin, kelak Kenzi akan menjadi sosok yang jauh lebih hebat dibandingkan dirinya. Baiklah, Paman akan memberimu pekerjaan, kata Iqbal mantap. Belajar yang baik, nanti Paman akan jelaskan detailnya. Kenzi tersenyum lebar. Baik, Paman. Flashback off. Ah, aku ingat. Waktu itu, kakak langsung pulang nyari Lala buat ngasih tahu. Agila tersenyum mengingat momen-momen bersejarah itu. Pagi sampai siang, kakak sekolah sama Lala. Terus siang sampai sore, kakak kerja di perusahaan. Heran, kakak kuat banget, deh. Kenzi mengangguk, membenarkan. Yah, gimana lagi, lo? Kalau nggak gitu, gimana caranya kakak bisa buat kamu seneng? Kenzi dan Agila tertawa bersama. Keduanya tidak sadar jika cerita mereka berhasil membuat orang-orang di sekitar terenyuh. Sebesar itu cinta Kenzi untuk Agila hingga lelaki itu rela berkorban banyak waktu demi membahagiakan Agila. Semua yang Kenzi lakukan semata-mata hanya untuk adiknya, Agila. Sekolah dan bekerja di saat yang sama pasti sangatlah berat untuk anak usia 7 tahun seperti Kenzi. Terus, apa yang terjadi? Tanya Raihan setelah berhasil meredakan emosi di hatinya. Ia hampir saja meneteskan air mata haru. Kenzi tersenyum. Ia kembali menerawang, berusaha mengais ingatan lanjutan. Setelah itu, ya, aku sekolah sama kerja. Terus kayak gitu sampai umur aku 15 tahun. Agila mengangguk antusias. 7 tahun yang berat, ya, Kak. Tapi, selama 7 tahun itu, hidup kita mulai berubah. Kak Kenzi mulai berpenghasilan. Kadang, uangnya dikasih ke ibu panti atau kita belikan mainan terus dibagiin ke anak-anak yang lain, tambah Adila. Umur 15 tahun, aku udah lulus kuliah 3 kali. Jurusan ilmu komputer, mesin, sampai manajemen bisnis kakak lahap abis waktu itu. Kenzi terkekeh mengingatnya. Di umur 15 tahun ini juga, akatek aku bangun. Flashback on. Kamu yakin, Kenzi? Tanya Iqbal memastikan. Baru saja ia dibuat terkejut dengan surat pengunduran diri dari karyawan kebanggaannya ini. Kenzi tiba-tiba ingin keluar dari perusahaan. Kenzi mengangguk mantap. Iya, Paman. Kenzi akan bangun perusahaan Kenzi sendiri, balasnya yakin. Jujur, melepaskan sosok seperti Kenzi adalah hal yang berat. Selama 7 tahun bekerja di perusahaan, ada banyak perubahan yang berhasil Kenzi buat. Lelaki kecil yang kini bertransformasi menjadi remaja itu membuat banyak program baru yang sukses menaikkan keuntungan perusahaan. Tentu saja Iqbal jadi sangat suka dengan pribadi Kenzi ini. Namun, menghalangi impian Kenzi juga bukanlah hal yang benar. Iqbal paham sekali jiwa menggebu-gebu dan tekad besar Kenzi. Lelaki itu ingin membahagiakan adiknya, Ayla. Iqbal sering bertemu dengan saudari kembar Kenzi tersebut, pribadi yang ceria dan cantik. Baiklah, kamu boleh pergi. Paman tidak bisa banyak membantu, tapi Paman harap perusahaan kita kelak akan terus bekerja sama, pinta Iqbal penuh harap.
Kenzi menjabat tangan Iqbal dengan senyum terukir di bibirnya. Kenzi nggak akan pernah lupain kebaikan paman selama ini. Kenzi resmi keluar dari perusahaan milik Iqbal. Dengan tabungannya yang sudah menumpuk, ia membeli sebuah bangunan kecil untuk memulai usaha. Ia melengkapi ruang miliknya dengan berbagai macam alat canggih ciptaannya. Kemudian, dengan tekun ia mengerjakan berbagai proyek yang sudah ia siapkan sebagai pembuka perusahaan. Kenzi harus bisa membuat inovasi baru yang bisa membuat nama perusahaan dikenal banyak pengusaha. Ah, tunggu. Kenzi lupa menyiapkan nama perusahaannya. Gimana kalau Akatek? Usul Kenzi ketika ia sedang berdiskusi dengan Agila, Eli, dan Alisa. Aka. Apa artinya, Kak? Tanya Agila penasaran. Kenzi tersenyum lebar. Aka. Agila Kenzi. Chapter 100. Begitulah garis besar ceritanya. Kenzi mengakhiri cerita. Ia lelah juga mengeluarkan suara selama itu. Akatek aku bangun waktu umurku 15 tahun. Butuh waktu 1 tahun perusahaan itu bisa naik dan masuk ke jajaran perusahaan berpengaruh di Indonesia. Jadi, Akatek dibangun pertama kali di Indonesia, Kak? Tanya Raihan takjub. Kenzi mengangguk. Ya iyalah. Emangnya di mana lagi? 1 tahun, Akatek masuk ke kancah nasional. Terus naik ke wilayah Asia, abis itu internasional, terakhir sampai detik ini Akatek ada di posisi pertama perusahaan IT terbesar dan paling berpengaruh, tambah Ejila menggebu-gebu. Prestasi kakaknya yang satu ini memang sangat membanggakan, ia suka sekali mengumbar-umbar. Kesannya jadi pamer gitu nggak sih? Tanpa mereka sadari, dari lantai atas sosok Jovan mengintai dengan sepasang telinga dan mata ungu terpasang. Lelaki kecil itu tertegun mendengar kisah masa kecil mominya yang jauh dari kata nyaman. Dari penuturan Kenzi, Jovan bisa menyimpulkan kesenjangan yang begitu kentara antara hidupnya dengan Agila. Jovan mengulas senyum tipis. Lantas, dirinya kembali ke kamar tanpa melanjutkan niatnya mencari Agila. Momi, ini hari Senin, sama seperti sebelumnya. Hanya saja, suasana pagi ini jauh berbeda dari biasanya. Aura kekeluargaan sangat terasa dari berbagai sudut. Tawa anak-anak kecil menggema. Jovan, Jovin, Arven, dan Kia memang tengah bermain bersama. Robert, Reva, Raihan, Jesse, Agila, Kenzi, Alisa, Alvin, Eli, dan anak-anak selesai sarapan bersama. Ya, atas permintaan Reva ditambah kondisi yang mendukung, Kenzi dan Alisa menginap di mansion Revalino semalam. Pasalnya, Arven dan Kia sudah terlelap di kamar tamu. Akan sulit rasanya membawa mereka pulang tanpa membangunkan sama sekali. Jovin menunjukkan mainan-mainan miliknya kepada Kia. Putri Raihan dan Ayla itu dengan senang hati membagi mainannya jika seandainya Kia suka. Momi selalu mengatakan, berbagi itu indah. Barang yang kita kasih nggak akan berkurang, tapi malah bertambah. Karena yang kita kasih, pasti akan diganti oleh Allah dengan barang yang lebih baik. Kalimat itu sukses merasuk ke relung hati Jovin maupun Jovan. Makanya, si kembar yang satu ini suka sekali berbagi. Sementara kegiatan Jovan dan Arven agak ekstrim kalau diperhatikan. Kedua bocah lelaki itu tengah memainkan alat-alat ciptaan Jovan. Mungkin, kata, memainkan, kurang cocok. Soalnya, Arven turut membantu merakit.
Karena semuanya ada di sini, kenapa nggak sekalian bicarain soal pernikahan Adila sama adik ipar? Usul Alisa antusias. Reva yang mendengar ikut bersemangat. Wanita parubaya itu mengiyakan dengan cepat. Sepertinya kepribadian Reva dan Alisa benar-benar cocok disatukan, ya. Raihan dan Agila saling melempar senyum malu-malu. Keduanya sudah sama-sama saling tahu isi hati satu sama lain. Jadi, untuk apa ditunda-tunda bukan? Semakin cepat, lebih baik. Takutnya, Raihan hilaf lagi. Robert melirik ke arah Kenzi. Pria itu tahu, masih ada keraguan di mata Kenzi. Bagaimanapun ia tidak bisa menyalahkan Kenzi untuk merasa demikian. Mendengar kisah hidup Agila dan Kenzi telah membuka mata hati Robert. Pria itu mengerti jika Kenzi marah dan emosi karena rasa sayangnya yang besar, bukan karena benci atau semacamnya. Kenapa, Kak? Tanya Agila menyadari raut tak beres dari sang kakak. Ia takut jika restu yang sebelumnya diberi akan ditarik kembali. Kenzi menghela napas berat. Ia menyorot Raihan tajam. Kamu benar-benar serius mau nikahin Lala bukan cuma buat tanggung jawab, kan? Tanyanya memastikan sekali lagi. Raihan mengangguk mantap. Iya, Kak. Kamu terima semua kekurangan dan kelebihan Lala, kan? Pasti, Kak. Termasuk semua beban hidup dan masalah Lala, kamu siap tanggung sama-sama, kan? Lagi-lagi Raihan mengangguk tanpa ragu. Iya, Kak. Rai terima semua yang ada sama Oila. Agila tersipu mendengarnya. Kenapa terdengar manly sekali, iya. Kalau pria lain yang berkata hal yang sama, apa reaksi Agila juga akan seperti ini? Kenzi mengangguk. Keraguan di hatinya berangsur luntur. Memang butuh waktu, tapi Kenzi mengusahakan agar semuanya berjalan lebih cepat. Kalau begitu, masih ada satu masalah lagi yang harus kami selesaikan sebelum kalian menikah, kata Kenzi tidak jelas. Ayla mengerutkan dahi. Kami yang kakak maksud siapa? Kenzi berdecak. Ya kitalah, lah. Kamu sama kakak. Siapa lagi emang? Sinisnya. Agila mengerucutkan bibirnya. Ya mana tahu. Orang kakak yang gak jelas. Di sini, kan, ada banyak manusia. Bukan cuma kita. Belanya tak ingin kalah. Kakak beradik itu saling beradu sorot sinis. Sampai Alisa menarik telinga Agila dan Kenzi bersamaan barulah saudara kembar itu berhenti. Sambil mengusap telinganya yang panas, Kenzi menjelaskan, kita harus siapin wali nikah buat kamu, kan? Jadi, lah, ngapain? Heran Agila. Wali nikah, kan, keluarga laki-laki dari pihak perempuan. Lala nggak punya ayah, tapi punya kakak, kan? Seketika memandang Kenzi curiga. Jangan-jangan kakak bukan saudara kandung Lala, iya. Tuduhnya tanpa diduga. Mereka semua melongo. Astaga, dari mana Agila mendapatkan persepsi seperti itu? Dilihat dari segi manapun, Agila dan Kenzi memiliki persentase kemiripan yang tinggi. Kok bisa Agila berpikir begitu? Lah, panggil Kenzi mendadak serius. Agila ikut-ikutan serius. Iya, Kak. Pikirnya, Kenzi ingin mengonfirmasi dugaannya. Kamu ke rumah sakit sana, suruh Kenzi. Agila mengernyit heran. Buat apa? Operasi mata. Sentak Kenzi ketus. Udah tahu mirip gini dibilang bukan kandung. Lama-lama kakak gampar, loh, mata kamu pakai jari. Agila cengengesan. Wanita itu mengatupkan tangan, memohon maaf atas kelakuannya.
Bukan kakak yang akan jadi wali nikah kamu, ucap Kenzi kembali ke topik utama. Tapi, ayah. Tapi, kan, kita punya ayah dan dia masih hidup. Dek. Apa? Seoul, Korea Selatan. Seorang pria duduk manis di bangku taman belakang dengan secangkir teh di tangan. Pemandangan asri kebun bunga bercampur kolam renang yang jernih memanjakan mata. Di depan sana, sang istri tengah sibuk menyirami tanaman seraya bersenandung lirih. Ayah, panggil wanita itu. Ia mematikan keran air, lantas mendekati suaminya yang menatapnya lekat. Apa masalah di kantor udah selesai? Pria yang dipanggil ayah itu menghela napas pendek. Belum, Bunda. Ayah pusing mikirinnya, keluhnya. Si Bunda ikut mengukir raut prihatin. Suaminya tak lagi muda, tidak mampu beraktivitas penuh layaknya masa lampau. Sayangnya, kondisi mereka mengharuskan pria itu tetap bekerja. Sepasang suami istri itu tidak memiliki penerus hingga usia tua. Gimana kalau kita minta Vivi yang urus, ya? Usul Bunda sedikit tak rela. Ayah menatap Bunda dengan sorot penuh arti. Bunda, ayah.